Salam. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada pagi hari ini. Untuk itu kita serahkan ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, Bapa kami yang Maha Kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini.
yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Allah mulia dan maha dahsyat, kasih. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatanmu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada mula yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini, yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Minggu kita pada hari ini yaitu tanggal 3 Mei 2020 adalah Minggu Jubilate dengan arti Marolopolop tu debata sadok tanoon, dan topik kita pada minggu ini adalah Marolopolop ma tu debata atau bersolaklah bagi Tuhan. Warta jumlah yang mengikuti ibadah di gereja ini bisa kita baca di lembaran yang ada sama kita. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini diadakan baptisan kudus di gereja kita ini untuk seorang jemaat gereja, dan itu akan dilaksanakan nanti setelah khotbah. 4. Maka tidakon haporsiaon atau naik sidi. Pada hari ini juga akan dilaksanakan maka tidakon haporsiaon atau baptis atau naik sidi kepada satu orang jemaat gereja kita, dan itu akan dilaksanakan nanti setelah khotbah. 5. Pertanyaan wake atau ibadah pertanyaan lingkungan. Gereja akan mengadakan ibadah pertanyaan wake atau ibadah lingkungan secara live streaming, akan dilaksanakan mulai hari Selasa dan dilaksanakan pada jam 19 WIB. Untuk itu dimohon kepada semua jemaat HKBP Jeruju untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. 6. Hari ulang tahun. Semua majelis dan jemaat HKBP Jeruju menyampaikan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dari antara tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei, tanggal 9 Mei. Demikianlah warta jemaat pada kita hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman untuk kita di ibadah Minggu Jubilate tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita
dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mengalami rasa bahagia, rasa sukacita, rasa sorak-sorai di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa itu kita alami karena apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan tercapai, dapat kita peroleh. Tentu itu akan menimbulkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini, Daud sebagai raja yang diutus atau dipilih Allah sendiri menjadi pemimpin di tengah-tengah Israel, mengalami sukacita dan dasar sukacitanya dari Tuhan, sehingga dia menyanyikan nyanyian puji-pujian. Apa yang dia peroleh sehingga dia bersukacita? Yang pertama, di dalam teks ini atau pasal-pasal sebelumnya atau ayat sebelum teks yang kita bacakan, Daud mengalami kemenangan peperangan atas bangsa Palestina, di mana selama ini bangsa Israel dijajah atau terancam oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya, termasuk pada waktu itu bangsa Palestina yang sangat kuat untuk mau menghancurkan bangsa Israel. Tetapi di dalam peperangan itu, sebagai apa yang dikehendaki Tuhan, di mana Daud pergi atau berdoa kepada Allah, Tuhan, apakah yang kami harus lakukan, yang saya harus lakukan untuk melepaskan bangsa ini? Apakah Tuhan mengizinkan kami untuk berperang? Tuhan mengatakan, maju terus, diperangilah Filistin. Sehingga dia merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Setelah dia menjadi raja,
Dia tidak membangun bangunan untuk berpoya-poya. Setelah dia menang, kerajaannya menang, dia tidak membangun untuk dirinya sendiri atau untuk kebanggaan pribadinya atau keluarganya. Tetapi yang pertama Daud lakukan adalah memindahkan tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah tabut yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika bersama-sama dengan Musa. Isi tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu yang diberikan Allah di Gunung Sinai. Yang kedua, roti manna yang dari surga ketika mereka berjalan di padang gurun. Di perjalanan mereka diberikan Tuhan roti manna. Itu yang dibuat di satu buli-buli, dimasukkan ke peti atau tabut perjanjian. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun, tongkat yang membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu. Jadi ketiga inilah isi daripada tabut perjanjian. Dan mereka imani, mereka percaya ketika tabut perjanjian bersama-sama dengan kita, maka kita akan mengalami peperangan yang menang karena Tuhan bersama-sama bangsa Israel. Maka Daud memindahkan itu yang ketika pernah terjadi tabut perjanjian ini direbut oleh bangsa Filistin. Kenapa direbut bangsa Filistin? Karena mereka pernah kalah berperang walaupun tabut perjanjian bersama-sama dengan mereka. Jadi ada kontradiksi antara pemahaman bangsa Israel bahwa ketika tabut perjanjian bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan mengalami kemenangan di tengah-tengah peperangan. Tetapi mereka pernah mengalami kekalahan walaupun tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Jadi apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan ini, jangan kita buat sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan adalah sebagai mistik. Sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan menjadi sesuatu keberuntungan atau sesuatu yang membuat kita jatuh kepada iman atau kepercayaan mistik. Pernah saya sampaikan di tengah-tengah ibadah kita di gereja ini beberapa bulan atau tahun yang lalu, bahwa masih banyak orang Kristen jatuh mengimani atau beriman kepada Allah, tapi dia beriman mistik. Contohnya ketika orang Kristen mimpi buruk, dia membuat Alkitab di atas tempat tidurnya, ditiduri Alkitab itu supaya saya tidak mimpi buruk lagi. Seakan-akan Alkitab bisa mengusir mimpi buruknya. Kemudian kemana-mana bawa Alkitab. Di mobilnya ada Alkitab, di kamar ada Alkitab, di mana-mana dibawa Alkitab. Asa buah, asa dijaga itu hanau naibana. Bangsa Israel pernah jatuh pemikiran seperti itu. Ketika mereka berperang melawan Filistin, mereka berpikir mereka akan menang ketika ada tabut perjanjian bersama-sama dengan mereka.
Mereka berperang, mereka kalah. Lalu mereka pergi ke Silo, tempat penyimpanan, namanya Silo, penyimpanan tabut perjanjian. Maka mereka juga mengalami kekalahan. Tabut perjanjian itu direbut oleh bangsa Filistin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini kenapa bisa kalah? Padahal tabut perjanjian ada bersama-sama mereka. Itu adalah menjadi pertanyaan kita. Tetapi di dalam 1 Samuel ayat 2, pasal 2 ayat 12 sampai 14, bangsa Israel walaupun di tengah-tengah mereka ada tabut perjanjian, pertanda bahwa ada Allah di situ, tetapi mereka sudah melakukan yang dinamakan dursila atau pengkhianatan kepada Tuhan. Di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah sinagoge atau di tengah-tengah Silo, para imam sudah korupsi, tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki firman Tuhan, apa yang diinginkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan di tabut perjanjian itu. Mereka tidak lagi menghidupi hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Mereka sudah melakukan dosa. Maka walaupun tabut perjanjian itu ada bersama-sama mereka, tapi Tuhan tidak lagi bersama-sama mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini tidak ada gunanya kita membawa Alkitab kemana-mana tanpa kita menghidupi firman Tuhan yang ada di dalamnya. Tidak ada gunanya kita membawa tabut perjanjian itu sudah di mana sekarang, atau kita bawa menjadi di gereja kita HKBP. Tidak ada gunanya untuk membawa itu tanpa kita imani apa yang ada di dalamnya, yaitu hukum Taurat atau firman Tuhan itu sendiri. Atau tidak lagi mengingat sejarah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau tidak lagi hidup mengimani yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku, sebagaimana untuk kehidupan kita di kehidupan yang kekal. Walaupun kita memakannya banyak-banyak, walaupun meminumnya anggur banyak-banyak, tanpa kita mengimani itu, kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Maka yang dilakukan oleh Daud saat ini, dia sudah menyatakan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu raja. Walaupun dia raja di tengah-tengah bangsa Israel, tapi dia mengatakan bahwa Tuhanlah raja. Semuanya yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu tabut perjanjian sebagai tanda bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita harus pindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Maka itulah yang utama dilakukan oleh Daud. Sukacitanya bukan ukuran dia telah menjadi raja. Sukacitanya bukan ukuran bahwa dia akan menjadi kaya ke depannya setelah raja. Maka masa depan anak-anaknya akan menjadi bagus. Tidak itu yang dia sukacitakan, tetapi yang dia sukacitakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kerajaan Israel. Bapak Ibu yang terkasih, dari ini kita bisa pelajari bagaimana kita di kesuksesan kita. Bagaimana kita di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita di tengah-tengah pendidikan. Apakah kita setelah sukses bahwa kita berpikir, wah saya punya gaji sedemikian banyak,
saya punya penghasilan sedemikian banyak, maka saya akan menikah nanti. Anak-anak saya akan bersuka cita karena semuanya bisa saya penuhi. Mungkin itu sukacita. Tetapi diarahkan kita saat ini ketika kita mengalami kemenangan, mengalami kehidupan yang layak. Sukacita kita adalah semuanya itu karena bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sukacita jubilate orang Kristen adalah karena semuanya yang dia lakukan, yang dia hidupi adalah pemberian dari kuasa Tuhan. Itu adalah sukacita. Jadi banyak orang bersukacita menjadi kaya karena dia menjual tuak. Seperti kasus yang ada di Medan. Bisa kaya karena dia menjual tuak, kaya karena dia menjual minuman keras. Bisa, tapi sukacitanya bagaimana? Itu sementara. Ada orang juga yang melakukan usahanya sendiri, menjadi banyak penghasilan, lalu dia bersukacita dengan hal itu. Itu bagus, bersukacita, tapi arahkanlah sukacita itu bahwa semuanya ini adalah daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Jadi Daud berpikir bahwa dia tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhanlah yang berkehendak di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat menerima kemenangan, dia dapat menerima apa yang diinginkan oleh bangsanya. Baru kemudian dari firman Tuhan, dari tabut perjanjian itu, dia mau mengeluarkan kehidupan bangsanya, sehingga dia mengatakan, biarlah langit bersukacita, biarlah bumi bersukacita, biarlah orang-orang berkata atau bangsa-bangsa lain berkata bahwa Tuhan itu adalah yang maha kuasa, bahwa Tuhan itu adalah berkuasa di dunia ini. Jadi ketika dia mengalahkan Palestina, ketika dia mengalahkan bangsa-bangsa lain, dia mau mengatakan bahwa semuanya ini kemenangan dari Allah, sehingga bangsa-bangsa itu tahu bahwa Allah Israel, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat memberikan kemenangan, sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi Daud tidak hanya menginginkan sukacitanya hanya sebatas bangsa Israel, tapi dia mau mengumandangkan bahwa Allah adalah sukacita, jalan kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga pohon-pohon pun, sehingga gunung-gunung pun, biarlah laut juga dan segala isinya harus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan manusia, sudah menyelamatkan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Jadi itu sukacita yang dialami oleh Daud. Sukacita kita sebagai umat Kristen yang telah mengalami kemenangan oleh Yesus Kristus. Apa yang kita sudah lakukan itu adalah menjadi renungan. Apa yang menjadi sukacita kita seketika kita sudah diangkat Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya, di tengah-tengah gereja. Sukacita kita adalah kita telah diselamatkan. Maka sukacita kita berikutnya adalah kita melakukan kehidupan kita harus seturut dengan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita selamat menjadi kita sombong. Kita menjadi orang nomor satu di tengah-tengah kerajaan Tuhan karena keselamatan oleh Yesus Kristus. Kita mengimaninya tapi kita menyombongkan diri dengan orang-orang, atau menjadi orang yang tidak menghargai, yang tidak satu agama dengan dirinya, atau menjadi orang yang tidak menghargai ibadah orang lain. Saya juga banyak orang saya lihat di tengah-tengah
media sosial menghakimi yang menutup kedetuak boru menulang. Menghakimi. Kenapa menghakimi? Karena boru menulang itu gereja HKBP Kristen, sehingga dia menghakimi orang yang datang membubarkan KD itu. Kalau memang benar dia menjual minuman keras, gereja harus juga melarangnya menjual minuman keras. Bukan malah mendukungnya di tengah-tengah kehidupannya, mendukungnya, didukung di tengah-tengah hukum yang berlangsung. Ada pula yang dari gereja pergi untuk mendukungnya, mengapuli ia, menghibur ia, memberi jalan solusi ia. Tapi orang yang menjual minuman keras, selayaknya gereja harus melarang. Walaupun itu alkoholnya sedikit. Kalau alkoholnya pun sedikit, segelas diminum, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, sampai 1 jereken, lupa diri juga. Bisa juga membunuh, bisa juga membuat keonaran di tengah-tengah kehidupan orang lain. Maka perlu kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai gereja juga harus melarang itu. Tapi kita tidak setuju juga cara orang melarangnya dengan cara kasar. Tidak juga kita setuju dengan cara yang radikal. Tetapi dari sini juga disampaikan, honair pepedo halak molonunga menginumi si subur tua guarna. Dung ulahon hahodaron, diulahon dihaholongi minum tuaki, torus mai arung sugoni rohana tu halak, dungi pukul ibana, masuk penjara ibana. Apulabul tetap dari gereja, penghiburan tetap dari gereja, tetapi tidak akan mendukung dia menjual atau melakukan anarkis itu. Jadi yang ditakutkan oleh agama seberang kita adalah supaya tidak ada di tengah-tengah lingkungan mereka keonaran karena akibat minum dari minuman keras. Tapi cara mereka mungkin kurang bagus untuk itu. Jadi jemaat gereja HKBP juga harus sadar saat ini, menjual itu pun, atau menjual perjudian juga, menjual kartu juga, menjual yang bisa membuat orang melakukan dosa. Tentu kita harus balik lagi kepada sukacita kita, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah hidup di dalam kerajaan Allah, tidak lagi menjual yang bisa berakibat fatal, berakibat buruk kepada orang lain. Firman Tuhan ini menguatkan sukacita itu bukan hanya sukacita kita merolop-olop atau menari-nari, tidak. Tetapi sukacita kita adalah hidup kita terus di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Kesucian, kekudusan yang daripada keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu yang dinyanyikan oleh Daud di dalam teks ini. Sehingga dia mengatakan, biarlah gemuruh laut juga dan segala isinya, beria-ria. Seperti gereja kita ini misalnya, kita beria-ria di sini, marpestai. Kita makan daging yang bisa kita makan, tetapi orang tidak bisa memakannya. Kita hambur-hamburkan di situ darah atau yang lain-lainnya. Apakah itu sebagai umat yang diselamatkan oleh Yesus Kristus tidak menghargai orang lain? Tentu tidak. Jadi kita harus menjaga keselamatan yang diberi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Paskah yang diberi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita hidupi saat ini. Tentu kita harus menjadi kebahagiaan bagi lingkungan kita, kebahagiaan bagi orang lain juga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dia bernyanyi sedemikian. Dia bernyanyi sedemikian. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami dari bangsa-bangsa. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setelah dia menjadi raja, dia menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan, dan itulah kebahagiaannya. Tuhan akan selalu memimpin dia. Tuhan akan selalu mendukung dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga di ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Katakan amin kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Katakan shalom. Katakan yang memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita, bentuk syukur kita kepada Tuhan. Bagaimanapun kehidupan ini. Sekalipun saat ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan virus atau wabah COVID-19. Bagaimana kita bersukacita? Sukacita kita bukan hanya sebatas sukacita tubuh. Sukacita di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita melakukan kehidupan kita saat ini di tengah-tengah wabah ini. Kita harus mampu bersukacita. Sebab kita mengatakan Tuhan ada di dalam kehidupanku. Tuhan pasti melewatkan saya daripada COVID-19 ini. Tuhan pasti melewatkan atau manalpuhon nama saon. Siatonga-tonga ni purtibiom. Karena Tuhan itu baik. Tuhan tahu bahwa kita menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan kita, penderitaan ekonomi, penderitaan segalanya yang bisa kita alami saat ini, kita harus mampu bersukacita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita. Itulah jubilate kita. Olop-olop ta di bagasan Tuhani ningolutaw. Dangadong naasing. Ay mulo mamora pe halak yadi marsak. Mulo tibobe pangka ni halak tongdo ya marsak. Medebu do itu arsak. Duka cita. Tetapi walaupun orang berduka cita, walaupun orang menderita di tengah-tengah tubuhnya, tetapi ketika dia mengatakan bahwa sukacitaku adalah Tuhan ada di dalam diriku dan aku ada di dalam Tuhan, pastilah sukacita itu adalah sukacita yang abadi, sukacita yang sejati. Mari jangan ukur lagi sukacita melalui ukuran dunia. Walaupun itu penting, berusahalah mencarinya dengan dasar iman kepada Tuhan. Walaupun itu kita butuhkan, tetapi jangan dasarkan sukacita di dalamnya. Tetapi sukacita kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Mereka telah menjadi teokrasi, bahwa mereka adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Saat ini juga melalui Yesus Kristus juga kita menjadi kerajaan yang teokrasi, yaitu hanya Allah pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita, pelindung, memberkati kita. Jadi kita serahkan dan percayakan diri kita kepadanya. Dan kita pertahankan iman yang sedemikian rupa di dalam kehidupan ini. Maka kita akan mampu bersorak-sorak
bagi Tuhan. Sebab topik bersorak-soraklah bagi Tuhan. Marulup-ulup matu debata. Alawa toktong do diliho debata di hita. Jala disariho do hita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu saat ini kami telah mendengarnya, bahwa jubilati kami, sukacita kami adalah karena Tuhan pemimpin hidup kami, karena Tuhan penuntun hidup kami. Sukacita kami ada di dalam Tuhan, sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat kami menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Maka kami akan menjadi sorak-sorai bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh dunia ini, agar kami bisa mempertahankan sukacita itu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Ya Allah Bapa di surga, saat ini umat-Mu, gereja-Mu, seluruh dunia mengalami guncangan kesehatan. Karena itu Tuhan, kami datang di sini berdoa kepada-Mu. Kiranya kuatkan kami, berikan kami kebijaksanaan, kepintaran untuk menghadapi COVID-19, sehingga kami tidak terjangkit ke dalamnya. Tetapi lebih dari itu Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau yang melewatkan malapetaka ini dari kehidupan dunia ini, dari kehidupan kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya sebab firman-Mu mengatakan kami akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami memahami liku-liku kehidupan kami ini. Sebab kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa di surga, dengarlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Kita akan memasuki acara baptisan kudus. Marilah kita bernyanyi.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Orang tua untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau, sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara menanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati mereka. Apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura? Kasihanilah dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu di dalam hati mereka, agar sungguh hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, sehingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk orang tuanya. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita.
Apakah bersediakah saudara dibaptis di dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah. Saudara Sumiati, saya baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara pada masa masuk ke dalam kerajaan-Nya untuk selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya, agar perilaku dia memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita memasuki untuk menyaksikan iman. Kita bernyanyi. Saudara yang orang tua dari anak yang hendak sidi hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini, supaya berdiri orang tuanya. Sudah selayaknya saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan dia sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan.
Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perilaku saudara terhadap anakmu ini, karena mereka atau dia dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar dia untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepada dia agar dia menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perilaku kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua silakan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah, mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini atau dengar selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika demikian, jawablah. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapannya, di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkari, agar imanmu semakin teguh. Kita
bernyanyi. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena itu, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Firman Tuhan untuk saudari Emma Kristi Massa. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat Allah, Bapa Tuhan kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara melakukan segala yang baik.
Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah dalam Roh Kudus. Teguhkanlah di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Akan pulang. Kita bernyanyi sambil berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.